Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum yaitu analisis kualitas layanan voice Discord pada jaringan Wi-Fi menggunakan metode stress test berdasarkan teorema kapasitas kanal Shannon. Di sini saya dan rekan saya sendiri Ratu Bilkis Mantika RO, dan ada rekan saya Mbak Ana Sofiana dan juga Mbak Yulsri. Baik, pada bagian pertama di sini kami menggunakan saluran komunikasi yaitu Discord Voice yang berjalan melalui koneksi Wi-Fi rumah yang menghubungkan perangkat laptop ke internet guna memfasilitasi diskusi dan koordinasi kelompok. Discord sendiri ini sebuah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna melakukan komunikasi suara secara real time. Lalu, kita menggunakan Discord Voice yang merupakan bagian dari Discord yang bertugas memfasilitasi percakapan suara secara langsung untuk kegiatan diskusi. Lalu selama proses pengujian ini, kualitas jaringan diamati pada beberapa kondisi, mulai dari penggunaan normal hingga saat jaringan diberikan beban tambahan atau stress test. Lalu skala kapasitasnya bergantung pada stabilitas penyediaan layanan internet yang digunakan selama proses pengujian. Data yang digunakan dalam penelitian atau praktikum ini diperoleh melalui beberapa aplikasi yaitu Speedtest, Command Prompt menggunakan ping, lalu ada Acrylic Wi-Fi Analyzer dan juga Wireshark. Lalu di sini speed test digunakan untuk mengukur kecepatan download, upload, dan juga latensi jaringan. Lalu command prompt atau ping itu digunakan untuk menguji kestabilitasan koneksi dan waktu tunda atau latensi. Lalu acrylic Wi-Fi analyzer-nya digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal Wi-Fi berdasarkan nilai receive signal strength indikatornya atau RSSI. Dan Wireshark digunakan untuk merekam lalu lintas paket jaringan selama proses komunikasi Discord Voice berlangsung sehingga dapat dianalisis karakteristik komunikasi yang terjadi. Lalu di sini ada identifikasi bandwidth, sinyal, dan juga noise. Untuk bandwidth sendiri, ini merupakan kapasitas maksimum suatu media komunikasi dalam mentransmisikan data selama 1 detik dan dinyatakan dalam satuan bit per second. Lalu untuk sinyal sendiri merupakan kekuatan sinyal Wi-Fi yang diterima perangkat pengukuran dilakukan menggunakan acrylic Wi-Fi analyzer melalui parameter receive signal strength indicator atau RSSI yang dinyatakan dalam satuan dBm. Semakin mendekati nilai 0 dBm, kualitas sinyal yang diterima perangkat semakin baik. Lalu yang ketiga itu ada noise atau derau. Noise sendiri itu merupakan segala bentuk gangguan yang menyebabkan kualitas komunikasi menurun. Namun, dalam praktikum ini noise tidak diukur sebagai nilai noise floor, karena adaptasi Intel Wi-Fi 6AX201 ini digunakan tidak menyediakan informasi tersebut kepada aplikasi analisis. Oleh karena itu, noise disimulasikan melalui peningkatan beban jaringan menggunakan beberapa aktivitas secara bersamaan, yaitu di mana merupakan stress test itu sendiri. Semakin tinggi aktivitas tersebut, maka semakin besar beban jaringan sehingga kualitas komunikasi dapat mengalami penurunan. Baik, di sini merupakan salah satu kapasitas kanal Shannon-nya, yang dimana dirumuskan C, yaitu merupakan sama dengan B log 2 dalam kurung 1 plus S per N. Nah, untuk C sendiri itu merupakan kapasitas kanalnya, untuk B adalah bandwidth, untuk S-nya adalah daya sinyal, dan N-nya merupakan noise. Rumus tersebut ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara bandwidth, kualitas sinyal, dan gangguan terhadap kemampuan jaringan dalam mengirimkan informasi ketika Discord digunakan. Baik, selanjutnya untuk bagian 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mbak Ana dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Bilkis. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian 2, yaitu pengumpulan data dan eksperimen draw metode pengujian. Praktikum dilakukan secara daring oleh masing-masing anggota kelompok menggunakan perangkat laptop dan jaringan Wi-Fi yang tersedia di lokasi masing-masing. Oleh karena itu, karakteristik jaringan seperti penyedia layanan internet atau ISP, spesifikasi router, dan kualitas sinyal dapat berbeda pada setiap lokasi pengujian. Untuk menjaga konsistensi penelitian, seluruh anggota menggunakan prosedur aplikasi, skenario pengujian, dan durasi pengujian yang sama, yaitu 20 menit pada setiap tingkat noise. Pada praktikum ini, the raw noise tidak diukur secara langsung menggunakan nilai noise floor.
karena adapter Intel Wi-Fi 6AX201 tidak menyediakan informasi tersebut pada aplikasi Acrylic Wi-Fi Analyzer. Oleh karena itu, tingkat draw direpresentasikan berdasarkan beban aktivitas. Jaringan yang dilakukan selama komunikasi Discord Voice, noise pada praktikum ini direpresentasikan berdasarkan jumlah aktivitas. Jaringan yang berlangsung secara bersamaan. Semakin banyak aktivitas yang menggunakan jaringan, maka semakin tinggi tingkat beban atau traffic load yang diberikan sehingga potensi terjadinya gangguan komunikasi juga meningkat. Next. Tingkat noise diklarifikasikan menjadi 4 kondisi sebagai berikut. Kondisi normal, aktivitas Discord Voice saja, tidak ada aplikasi lain yang menggunakan jaringan. Kondisi ini digunakan sebagai acuan baseline untuk melihat performa jaringan pada kondisi ideal. Dalam keadaan low, Discord Voice plus streaming YouTube 720 pixel, beban jaringan mulai meningkat karena terdapat aktivitas streaming video secara bersamaan dengan komunikasi Discord Voice. Kondisi ini mempresentasikan gangguan jaringan tingkat rendah. Dalam keadaan medium, Discord plus streaming YouTube 720 pixel plus upload Google Drive, beban jaringan semakin meningkat akibat proses streaming dan unggah file secara bersamaan. Bandwidth mulai terbagi sehingga berpotensi meningkatkan latensi dan jitter selama komunikasi berlangsung. Selanjutnya ada hack Discord plus streaming YouTube, upload Google Drive, download file besar, dan menjauhi router. Beban jaringan sangat tinggi karena beberapa aktivitas berjalan secara bersamaan. Secara kualitas sinyal menurun akibat jarak perangkat yang semakin jauh dari router. Kondisi ini berpotensi menyebabkan peningkatan latensi, jitter, dan paket loss sehingga kualitas komunikasi Discord Voice menurun. Next. Parameter yang diamati. Setiap skenario pengujian diamati menggunakan beberapa parameter. Kualitas jaringan, di antaranya bandwidth. Software yang digunakan adalah speed test, mengukur kapasitas download dan upload jaringan. Signal atau RSSI, Acrylic Wi-Fi Analyzer, mengukur kekuatan sinyal Wi-Fi yang diterima perangkat. Noise disimulasikan melalui skenario low, medium, dan high. Jumlah aktivitas jaringan yang berjalan secara bersamaan. Latency ping atau speed test mengukur waktu tunda komunikasi jaringan. Jitter atau wireshark mengukur variasi waktu kedatangan paket suara. Selanjutnya ada packet loss, wireshark mengukur jumlah paket yang hilang selama proses komunikasi. Terakhir ada throughput, wireshark mengukur jumlah data yang berhasil ditransmisikan selama komunikasi berlangsung. Lanjut. Di sini ada prosedur praktikum. Di antaranya menghubungkan laptop ke jaringan Wi-Fi, menjalankan Discord Voice bersama seluruh anggota kelompok, menjalankan speed test untuk memperoleh bandwidth awal, melakukan pengujian latensi menggunakan perintah ping, mengukur RSSI menggunakan Acrylic Wi-Fi Analyzer. Yang keenam adalah memulai proses capture paket menggunakan Wireshark, menjalankan skenario normal, low, medium, dan high. Selanjutnya, setiap skenario street test dilakukan selama 20 menit. Terakhir, menghentikan proses capture dan menyimpan seluruh hasil pengukuran. Selanjutnya, durasi pengujian praktikum. Untuk menjaga konsistensi hasil penelitian setiap skenario, pengujian dilakukan selama 20 menit. Durasi tersebut dipilih agar lalu lintas jaringan yang dihasilkan cukup stabil, sehingga parameter seperti bandwidth, latensi, throughput, jitter, dan packet loss dapat diamati dengan lebih representatif dengan durasi yang sama pada skenario. Hasil pengukuran dapat dibandingkan secara objektif antara tingkat beban jaringan. Next. Kak, selanjutnya. Di bagian 3 ada pengujian tekanan pelaksanaan pengujian praktikum dilakukan pada jaringan Wi-Fi dengan menggunakan aplikasi Discord Voice sebagai media komunikasi untuk mengetahui pengaruh beban jaringan terhadap kualitas komunikasi. Pengujian dilaksanakan dalam beberapa kondisi, yaitu kondisi normal,
dan kondisi stress test selama 20 menit untuk memperoleh kondisi jaringan yang stabil sebelum dilakukan pengukuran. Nah, di sini ada capture-nya ya, sudah dilakukan. Selanjutnya dokumentasi pengujian praktikum. Pengukuran bandwidth dilakukan menggunakan aplikasi speed test pada setiap skenario pengujian untuk mengetahui perubahan kecepatan download dan upload selama komunikasi di voice berlangsung. Di sini sudah ada contohnya yang sudah di-capture. Di gambar satu ada pada saat jaringan normal, stress low test, stress medium test, dan stress high test. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Yulsri. Waktu dan tempat dipersilakan. Kak, maaf masih termute. Maaf, nggak kedengaran. Baik, selanjutnya untuk slide selanjutnya menggunakan hasil pengukuran sinyal RSI. Ini adalah bentuk dokumentasi dari beberapa, salah satunya adalah acrylic wave analyzer, kemudian CMD yang menunjukkan normal, kemudian grafik dari penggunaan Wireshark. Next, Kak. Untuk bagian 4, hasil dan kesimpulan, analisis hasil pengujian berdasarkan hasil pengujian, peningkatan tingkat beban jaringan dan kondisi normal hingga naik menyebabkan perubahan pada hampir seluruh parameter bandwidth yang tersedia menjadi berbagai oleh aktivitas lain. Latensi meningkat walaupun mengalami perubahan, sedangkan jitter dan recurrence menggunakan kecenderungan meningkat pada kondisi beberapa jaringan yang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan traffic cloud memberikan pengaruh terhadap kualitas komunikasi Discord voice. Pada tabel ini pada tabel berikut ditunjukkan RSI turun dari 51 menjadi 77, latensi meningkat 59 menjadi 335, kemudian jitternya meningkat dari 3 menjadi 42, kemudian paket loss-nya meningkat dari 1% menjadi 3%. Analisis banding berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi Speedsheet, kapasitas jaringan mengalami perubahan pada setiap tingkat beban. Pada kondisi normal, kecepatan download sebesar 58,48 Mbps dan upload sebesar 8 Mbps menunjukkan bahwa jaringan masih memiliki kapasitas dan yang mendalam untuk mendukung komunikasi suara melalui Discord pada kondisi level 1. Kecepatan download menurun menjadi 27,53 Mbps, sedangkan upload sedikit meningkat pada 9,25 Mbps. Penurunan bandwidth menunjukkan bahwa sebagian kapasitas jaringan melalui komunikasi dan suara masih berlangsung dengan baik. Pada kondisi level 2, bandwidth download kembali mengalami penurunan menjadi 16,80 Mbps, sedangkan proses upload tidak memperoleh kecepatan yang tertukar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas upload file dan penggunaan jaringan secara bersamaan menyebabkan kapasitas jaringan menjadi sangat terbatas, sehingga proses pengiriman data mengalami gangguan pada kondisi level 3. Untuk efektif jaringan semakin kecil, walaupun hasil speed test menunjukkan upload sebesar 3,90 Mbps dan download sebesar 30,75 Mbps. Beberapa aktivitas jaringan berjalan secara bersamaan sehingga kapasitas yang benar-benar tersedia untuk Discord voice menjadi jauh lebih kecil. Hal ini terlihat dari output yang hanya mencapai 3,20 Mbps. Secara umum, peningkatan beban jaringan menyebabkan kapasitas efektif jaringan semakin berkurang sehingga komunikasi suara kembali kurang stabil. Next. Yang pertama adalah analisa latensi. Latensi merupakan waktu yang dibutuhkan paket data untuk berpindah dari pengiriman menuju penerima. Pada kondisi normal, latensi sebesar 5,9 ms menjadi berada pada kategori yang cukup baik untuk komunikasi suara.
Ketika masuk level 1, lisensi justru turun menjadi 40 ms. Hal tersebut masih memungkinkan terjadi karena kondisi jaringan internet bersifat dinamis, sehingga waktu respon tidak selalu meningkat secara linear meskipun terdapat tambahan beban ringan. Pada level 2, latensi meningkat menjadi 168 ms. Nilai tersebut menunjukkan bahwa paket mulai mengalami antrean akibat meningkatnya aktivitas jaringan sehingga komunikasi menjadi kurang responsif. Kondisi paling buruk terjadi pada level 3 ketika latensi mencapai 35 ms. Nilai tersebut jauh melebihi batas ideal. Komunikasi suara real time kurang 90 ms sehingga pengguna mulai merasakan jeda percakapan yang cukup mengganggu. Secara keseluruhan, peningkatan beban jaringan menyebabkan waktu pengiriman paket menjadi semakin lama sehingga kualitas komunikasi Discord Voice mengalami penurunan. Kemudian analisa sinyal, pengukuran menggunakan Acrylic Wi-Fi Analyzer menunjukkan bahwa kualitas sinyal tersebut terus menurun pada setiap skenario pengujian. Pada kondisi normal, nilai RSSI sebesar min 51 dm menunjukkan kualitas sinyal masih baik sehingga komunikasi berlangsung stabil. Pada level 1 RSSI menurun menjadi min 55 dBm, namun kualitas sinyal masih cukup baik, sehingga komunikasi suara tetap berjalan lancar. Pada level 2, nilai RSSI turun menjadi min 67 dBm, menunjukkan kualitas sinyal mulai melemah, sehingga peluang terjadinya transmisi paket dan keterlambatan komunikasi menjadi lebih besar. Kondisi terburuk terjadi pada level 3, dengan nilai RSSI sebesar min 77 dBm. Nilai tersebut menunjukkan sinyal Wi-Fi sudah tergolong lemah sehingga kualitas komunikasi menjadi tidak stabil. Penurunan kekuatan sinyal ini disebabkan oleh meningkatnya jarak perangkat terhadap router serta tingginya beban jaringan. Semakin kecil nilai SSI, semakin rendah kualitas sinyal yang diterima perangkat. Kemudian analisa packet loss. Packet loss menunjukkan proses paket yang gagal diterima selama proses komunikasi. Pada kondisi normal, paket ini loss sebesar 1%, sedangkan pada level 1 tidak ditemukan kehilangan paket 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi masih berlangsung dengan baik walaupun terdapat tambahan aktivitas jaringan. Pada level 2, paket loss kembali meningkat menjadi 1%, menandakan mulai adanya paket yang hilang akibat peningkatan beban trafik. Kondisi paling buruk terjadi pada level 3 ketika paket loss meningkat menjadi 3%. Kehilangan paket tersebut menyebabkan sebagian informasi suara tidak sampai kepada penerima sehingga suara mulai terdengar patah-patah dan kualitas komunikasi mengalami penurunan. Next. Analisa teorema Shannon pada penelitian ini. Nilai noise tidak diukur secara langsung menggunakan noise pool karena adapter Intel YV6X201 tidak menyediakan informasi tersebut pada aplikasi Acrylic Wi-Fi Analyzer. Oleh karena itu, peringkat noise dipresentasikan melalui penambahan beban tarif jaringan traffic flow, yaitu menjalankan beberapa aktivitas secara bersamaan seperti streaming YouTube, upload Google Drive, download file berukuran besar serta menjauhkan perangkat dari router. Berdasarkan hasil pengujian, peningkatan tingkat noise menyebabkan perubahan pada berbagai parameter kualitas jaringan. Nilai output mengalami penurunan dari 55,70 Mbps pada kondisi normal menjadi hanya 3,2 Mbps pada level 3. Pada saat yang sama, nilai RSSI menurun dari 51 dBm menjadi 77 dBm, sedangkan latensi meningkat dari 59 menjadi 335 ms, jitter meningkat dari 3 ms menjadi 42 ms, dan packet loss meningkat dari 1% menjadi 3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat gangguan pada saluran komunikasi, semakin kecil kapasitas efektif kanal yang dapat dimanfaatkan untuk mentransmisikan paket suara Discord. Kondisi ini sesuai dengan konsep teorema Shannon yang menyatakan bahwa penurunan rasio signal to noise akan mengurangi kapasitas kanal sehingga proses transmisi informasi menjadi kurang efisien. Kemudian analisa keseluruhan berdasarkan seluruh hasil pengujian, peningkatan tingkat beban jaringan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kualitas komunikasi Discord Voice. Seiring